Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prianto, NPM 2041010. Saya dari kampus Timik Amik Bandung. Nah, saya di sini saya akan menjelaskan UTS tentang UTS Big Data Analitik ya, yang diberikan oleh dosen yaitu Ibu Rinrin Nurmalasari ya. Baik, kita mulai aja presentasinya. Sebelum itu, kita tunggu dulu PowerPoint-nya sedang memproses. Baik, sudah masuk ke PowerPoint-nya ya. Kita mulai aja. UTS Big Data Analitik Dwi Prianto 2041010. Oke, soal yang pertama yaitu berikan 3 contoh penerapan Big Data Analitik dalam bidang sosial media yang kamu ketahui. Nah, jawaban saya yaitu penerapan Big Data pada bidang sosial media yang pertama ada Netflix, ada Google, dan juga Spotify. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara data terstruktur dengan data yang tidak terstruktur dan berikan contoh masing-masing 4 jawaban. Nah, jawaban saya yaitu yang pertama, data struktur adalah semua jenis data yang performatan, angka dan tata letaknya adalah bidang tetap dalam file atau rekaman. Contohnya adalah data karyawan, data penjualan pada perusahaan, dan data sensor. Yang kedua ada data tidak terstruktur, yaitu data kualitatif yang artinya tidak dapat diolah atau dianalisis dengan alat dan metode konvensional. Contohnya itu ada dalam teks, format, foto atau gambar, suara, dan juga video. Nah, yang ketiga itu berikan contoh penerapan metode text mining saat ini. Referensi dapat bersumber dari jurnal paper. Yang pertama itu ada penggunaan analisis sentimen dalam dunia nyata adalah identifikasi kecenderungan pasar dan opini pasar terhadap suatu objek barang. Yang kedua ada analisis sentimen sangatlah berguna untuk menganalisis komentar-komentar di Twitter untuk kemudian diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Nah, yang ketiga ada analisis sentimen pada GNT. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu berikan satu contoh kasus penerapan Big Data yang menggunakan Apache Spark. Nah, contohnya yaitu saya dari YouTube ya, YouTube Bukalapak, yaitu ketika pembeli masuk ke Bukalapak, nah biasanya kan dia itu akan langsung masuk ke halaman homepage gitu ya. Nah, misalkan dia itu melihat promo, misalkan ada promo headset misalkan, dan kita juga keinget gitu mau beli headset. Nah, dia itu pasti akan membuka produknya dengan detail kan, terus baca rekomendasinya sampai akhirnya dia beli gitu. Nah, pihak Bukalapak itu kan pasti ingin mencari tahu tuh page-page mana yang penting sampai dia itu bisa membeli barang di Bukalapak. Nah, contoh kontribusi homepage-nya itu misalkan berapa persen gitu buat transaksi di Bukalapaknya. Nah, itu kan harus menggunakan data traffic, yang dimana data traffic itu adalah salah satu contoh big data. Ada salah satu big data karena trafficnya sehari itu bisa mencapai ribuan atau bahkan jutaan atau bahkan lebih juga. Nah, langkah pertamanya itu dia itu mengambil data raw-nya dari database, lalu diolah di aplikasi Spark gitu sampai dapat user journey-nya yang dari homepage dan lain-lainnya gitu ya. Nah, Spark itu dijelaskan di situ itu hanya dipakai buat processingnya aja gitu sampai dapat user journey-nya, karena untuk close analitiknya itu tidak ada di dalam Spark-nya gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu
carilah satu jurnal internasional atau nasional tentang topik big data analitik. Nah, yang pertama itu kan kita cari permasalahan yang diangkat dari jurnalnya. Nah, jurnal yang saya ambil itu berjudul Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Nah, yang pertama itu ada immediate krisis atau krisis yang bersifat segera. Tipe krisis ini adalah tipe yang paling ditakuti oleh perusahaan karena krisis yang terjadi muncul itu secara tiba-tiba, gak ada sinyal-sinyal yang menandakan bahwa krisis itu akan muncul gitu. Yang kedua ada emerging krisis atau krisis yang baru muncul. Tipe krisis ini itu masih memerlukan seorang praktisi PR atau untuk terlebih dahulu meneliti krisisnya sebelum masalahnya meledak dan dapat membuat perusahaan atau organisasi mengalami kerusakan. Yang ketiga itu ada sustain krisis atau krisis bertahan. Nah, tipe krisis ini itu sebenarnya udah lama tapi masih aja muncul dalam kurun bulanan dan tahunan. Nah, yang kedua itu kita disuruh menjelaskan metode atau model apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, metode yang digunakan adalah metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur itu adalah kajian literatur dengan memakai pendekatan konseptual tradisional. Kajian literatur merupakan sebuah produk tulisan yang mengupas sebuah topik atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan tanpa ada gambaran metode ilmiah. Nah, setidaknya ada dua pendekatan dalam menulis kajian literatur. Yang pertama, pendekatan tradisional dan pendekatan sistematik. Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara teratur data primer yang dihasilkan untuk kemudian diberikan penjelasan serta pemahaman untuk sehingga bisa dipahami gitu. Data primer dalam kajian literatur adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang penulis kaji dan beberapa pemberitaan di internet. Nah, yang ketiga itu adalah jelaskan hasil analisa yang didapatkan dengan penerapan big data analitik gitu, dari jurnalnya. Nah, itu saya mengambil pemanfaatan big data analitik dalam komunikasi krisis. Mengutip penelitian Kusumasari dan Rifzan, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi big data guna mempercepat pelaksanaan membuat kebijakan. Melalui data yang tersedia dalam sistem big data, pemerintah sebenarnya sedang memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Dalam rangka mengambil sebuah keputusan, pemerintah harus melakukan langkah yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Karena itu, memanfaatkan media big data adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini. Oke, untuk soal yang nomor 6. Setelah menjawab 5 pertanyaan di atas, apa rencana penelitian ke depannya yang akan dilakukan atau ide yang kalian tawarkan terkait dalam big data analitik? Nah, saya itu memiliki rencana untuk meneliti tentang penggunaan big data pada bisnis. Penelitian ini tujuannya itu untuk mencegah penipuan maupun pelanggaran data yang berbau kriminal gitu. Nah, misalkan saat ini kan banyak bank gitu ya yang menyimpan semua daftar riwayat yang mereka miliki gitu. Nah, saya itu bermaksud kadang kan riwayat-riwayat itu kan suka bocor, yang entah gimana caranya gitu bisa bocor. Nah, saya itu ingin meneliti biar mencegah gitu penipuan itu agar tidak dipakai sembarang gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.